Halo semua, ketemu lagi sama gue di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Di video kali ini, gue pengen bahas materi yang udah lama teman-teman tunggu tentunya ya. Soalnya dari kemarin banyak banget yang request, "Bang, tolong dong ajarin analisis rangkaian AC-nya. Bang, bantuin dong untuk rangkaian RLC-nya." Oke, sekarang adalah waktunya. Ya, di sini yang perlu teman-teman ingat adalah bagaimana cara menganalisis rangkaian listrik dengan sumber bebas dan sumber tak bebas. Yang lama itu yang waktu itu metodenya sangat dipakai di sini. Mulai dari node, super mesh, super node, gitu-gitu ya. Penting banget. Terus yang kedua, teman-teman juga harus kuasai konsep fasor dan pengoperasian bilangan kompleks. Karena di sini kita gunakan itu. Ya, untuk pemanasan di materi pembuka analisis rangkaian AC, kita coba dari hal yang sedikit ringan. Ya. Teman-teman lihat di sini sebuah rangkaian terdiri dari sumber dengan nilai 10 cos 4T, ya cos berarti sejenis sinus ya, gelombang yang dihasilkannya. Cuman beda fasanya aja. Lalu di sini ada resistor dengan nilai 2 ohm, kapasitor dengan nilai kapasitansinya setengah farad, dan induktor dengan nilai induktifnya setengah Henry. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai arus yang mengalir di sini. Teman-teman ingat, nilai arus pada suatu rangkaian seri itu adalah sama besarnya. Baik di sini, terus di sini, dan di induktor pun arusnya sama. Sehingga dapat kita tuliskan nilai I adalah V per R. Nah, selanjutnya gimana? Langkah pertama untuk memasukkan variabel ini dengan nilai-nilai yang ada di sebelah kiri gambar, atau di gambar ya. Teman-teman harus mengkonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk fasor. Setengah farad bentuk fasornya berapa? Terus setengah Henry bentuk fasornya berapa? Terus 10 cos 4T bentuk fasornya seperti apa? Caranya langsung saja kakak tulis di bawah ya. Teman-teman harus tahu jika kapasitor itu memiliki nilai reaktansi kapasitif dengan XC sama dengan 1 per J omega C. Dan 1 per J itu dapat kita tuliskan menjadi negatif J per omega C. Itu ya, teman-teman harus ingat itu. Terus nilai XL atau reaktansi induktifnya itu adalah J omega L. Ini dalam bentuk fasor. Kayak gitu ya. Nah, lalu kita tuliskan saja di bawahnya langsung. Ini adalah sumber dengan nilai 10 cos 4T. 4T yang ada di sini adalah omeganya. Dalam soal tidak dilampirkan berapa nilai fasanya, sehingga kita anggap 0 saja. Sehingga nilai dari sumbernya ini adalah
10 sudut 0 derajat. Nilai resistornya adalah 2 ohm. Nilai reaktansi kapasitifnya adalah, kita kotret dulu di sini, negatif J dibagi omeganya 4, dan nilai kapasitornya adalah setengah farad. Sehingga didapat negatif J per 2. Selanjutnya kita tuliskan di sini negatif J per 2. Kita lanjut lagi kepada induktornya. Kita tulis J, omeganya bernilai 4, L-nya yakni setengah Henry. Sehingga didapat J2. Ditulis lagi di bawahnya J2. Nah, setelah kita konversi ke dalam bentuk fasor, langkah selanjutnya kita masukkan semua nilainya ke persamaan hukum ohm ini, di mana nilai V-nya adalah 10 sudut 0 derajat, dan R-nya adalah penjumlahan dari R dalam resistor, terus reaktansi pada kapasitor, dan reaktansi induktif pada induktor. Sehingga kita dapat tuliskan 2 ditambah negatif J per 2 ditambah J2 sama dengan 10 sudut 0 derajat dibagi 2 ditambah J3 per 2. Nah, teman-teman di sini harus ingat bahwa pembagian bilangan kompleks itu lebih mudah jika dilakukan dalam bentuk polar. Sehingga 2 plus J3 per 2 kita ubah dulu ke bentuk polar dengan cara R sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 per 2 kuadrat sama dengan 2,5. Lalu fasanya yakni tan inverse dari B per A. Nilai B-nya yakni 3 per 2, A-nya yakni 2. Hasilnya adalah 36,9 derajat. Sehingga kita tuliskan di sini 10 sudut 0 derajat dibagi 2,5 sudut 36,9 derajat. Langsung saja 10 bagi 2,5 yakni 4. Sudutnya 0 dikurangi 36,9 derajat. Hasilnya menjadi negatif 36,9 derajat. Ya, untuk aturan dari operasi bilangan kompleks dalam bentuk polar, teman-teman bisa lihat di video kakak sebelumnya. Oke, kita telah menemukan hasilnya. Tapi ingat, di sini bentuk soal yang diketahui berbentuk trigonometri, sehingga kita dapat ubah si I ini menjadi bentuk trigono, di mana magnitudenya adalah 4 cos 4T dikurangi fasanya 36,9 derajat. Gitu ya. Cos 4T dia default dari bentuk soal yang diketahui. Ini adalah magnitud dan inilah fasanya. Oke, kita telah berhasil mencari nilai arus pada rangkaian ini. Nah, supaya lebih mantap lagi, teman-teman coba satu soal di bawah ini untuk mencari tegangan. Oke, seperti yang gue bilang barusan, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengkonversi ke dalam bentuk fasor. 10
cos 8T. Berarti omeganya adalah 8T ya. Ini omeganya. Sehingga dapat kita tulis magnitudenya 10, fasanya 0, karena di sini dia tidak diketahui. Lanjut, nilai resistor bernilai 2 ohm, induktornya bernilai J8 dikali 1, berarti J8. Dengan resistor sebelah kanan bernilai 4 ohm. Nah, di sini yang diketahui adalah, yang ditanyakan adalah V-nya. Dalam bentuk soal yang sangat mudah, ini adalah pembagi arus. Bentuk pembagi arus ini. Karena arusnya sumbernya dari sini, ada yang masuk ke sini dan ada yang ke sana. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah V di 4 ohm, maka kita harus tentukan terlebih dahulu I yang berada di 4 ohm juga dengan menggunakan hukum pembagi arus. Kita dapat tuliskan I sama dengan resistor tetangganya, yakni 2 ohm, dibagi resistor tetangganya, ditambah, teman-teman harus lihat ini, dari sini sampai sini, itu satu line, sehingga kita dapat serikan. Karena dia seri, kita langsung saja jumlahkan, di mana nilainya menjadi 4 ditambah J8. Dikali dengan 10 sudut 0 derajat. Tulis kembali, I sama dengan 10 kali 2, berarti 20 sudut 0 derajat dibagi 6 ditambah J8. Seperti yang telah kakak jabarkan barusan, untuk operasi perkalian dan pembagian dalam bentuk fasor, kita lebih mudah menyelesaikannya dengan mengubahnya ke dalam bentuk polar. Kita cari terlebih dahulu, R sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10, dan sudut fasa dari tan inverse 8/6 itu adalah 53 derajat. Sehingga kita dapat tulis 20 sudut 0 derajat dibagi 10 sudut 53 derajat. Sehingga nilai I sama dengan 20 bagi 10, yakni 2, 0 derajat dikurangi 53 derajat sama dengan negatif 53 derajat. Kita sudah mendapatkan nilai I yang berada di sini. Lalu untuk mencari nilai V, yakni dengan rumus I kali R. I-nya sama dengan 2 sudut negatif 53 derajat dan R-nya adalah 4 ohm. Hasilnya adalah 8 sudut negatif 53 derajat. Balik lagi ke statement awal, soal adalah bentuk trigonometri, sehingga jawaban juga kita ubah ke dalam bentuk trigono. Sehingga kita dapat V sama dengan 8 cos 8T negatif 53 derajat. Oke, sekian pembahasan untuk analisis rangkaian AC mode pemanasan ceritanya ya. Semoga bermanfaat. Di next video gue pengen bahas untuk analisis node menggunakan fasor pada rangkaian AC tentunya. Kalau teman-teman bingung atau masih kurang jelas, silahkan isi kolom komentarnya atau bisa email ke gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh iya, di sini gue pengen kasih tahu juga kalau teman-teman ngerasa kesulitan terkait project yang ada di jurusan teknik elektro, kayak tubes gitu. Jika ingin teman-teman konsultasikan, bisa langsung tanya saya. Jangan lupa follow IG gue di @realnalfrn, bisa langsung DM atau enggak isi kolom komentar aja deh, itu ya. Ya udah, ntar kita sama-sama diskusi karena gue suka banget buat ngerjain atau ngebantuin project-project
yang berkaitan dengan ilmu elektronika. Semakin banyak project, semakin banyak ilmu yang bertambah. Betul nggak? Yaudah, dari gue sekian. Wassalamualaikum.